ke-76 tanggal 17 September 2021 siap dimulai. Pembina upacara masuki lapangan upacara. Pengibaran bendera Sang Merah Putih diiringi lagu Indonesia Raya. Bendera siap! Ada Sang Merah Putih! Hormat! Gerak! Amanat pembina upacara pasukan diistirahatkan. Untuk amanat istirahat di pos! Gerak! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, Bapak Ibu Dewan Pembina, anak sekalian yang saya banggakan, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan taufik hidayah, inayah dan ma'unahnya kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan upacara bendera dalam rangka untuk memperingati hari ulang tahun yang ke-76 PMI di tahun 2021 dalam keadaan sehat walafiat. Kita syukuri bersama dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat salam mudah-mudahan tetap dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, di musim pandemi ini kita tidak menyurutkan semangat kita untuk selalu beraktivitas, utamanya dalam rangka untuk membantu
bersosial kepada saudara-saudara kita yang pada hari ini tertimpa musibah secara khusus dan pada umumnya di bangsa kita ini yang mengalami pandemi COVID. Nah, oleh karena itu lewat organisasi yang sudah lama dibentuk di Indonesia melalui PMI ini dan dalam rangka untuk kaderisasi di lembaga-lembaga pendidikan dibentuklah PMR untuk melanjutkan yang pada akhirnya nanti biar bisa bergabung di PMI Palang Merah Indonesia. Nah, oleh karena itu anak-anak sekalian yang saya banggakan, kita tetap bersyukur apapun yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada kita yang pada hari ini, detik ini adalah berupa pandemi COVID. Kita tetap bersyukur dan berhusnudzon kepada Allah SWT bahwa semua apa yang diberikan kepada kita akan memberikan manfaat kepada manusia itu sendiri. Di satu sisi ada pihak yang merasa dirugikan, tapi di sisi lain ada pihak yang merasa diuntungkan. Tetapi pada hakikatnya semuanya diuntungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh misalkan kalau kita bisa bijak melihat sekecil apapun makhluk Allah Subhanahu wa taala, di situ akan memberikan kebahagiaan, di situ akan memberikan sebuah sumber penghidupan bagi makhluk hidup yang lain, utamanya manusia. Yang saya maksud contoh kecil adalah nyamuk. Nyamuk di sisi lain dia ada yang membawa penyakit. Di sisi lain juga dimusuhi oleh manusia. Tapi di sisi lain di dalam nyamuk itu bersumber dan membawa rizki yang sangat luar biasa. Dengan adanya nyamuk, maka puluhan ribu manusia bisa dihidupi oleh hewan yang namanya nyamuk. Kalian tahu baygon? Baygon itu butuh pabrik, pabrik itu butuh manusia. Kalau seandainya nyamuk tidak ada, maka tutuplah pabrik obat nyamuk, maka akan terjadi pengangguran juga yang luar biasa. Jadi karena itu tinggal bagaimana kita cara melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan apa saja kepada kita. Oleh karena itu kita diingatkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis qudsi, ana inda dzanni abdi bi. Saya Allah itu menurut prasangka hamba saya. Kalau hamba saya berprasangka baik kepada saya Allah, maka saya juga akan memberikan kebaikan kepada umat saya. Tapi sebaliknya, apabila umatku berprasangka buruk kepadaku Allah, maka aku juga akan memberikan keburukan kepada hambaku. Jadi oleh karena itu, anak sekalian yang saya banggakan, ini sebuah pembelajaran. Makanya kita harus selalu bersyukur kepada Allah SWT apapun yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Terkadang hanya kita saja cara menerimanya yang kurang tepat atau yang kurang benar. Kemudian yang kedua, anak-anak sekalian yang saya banggakan, PMI ini sebetulnya sudah ada di Indonesia sebelum Perang Dunia Kedua. Nanti sama-sama kita melihat sejarah. Di tahun 1873 di masa kolonial sudah dibentuk organisasi Palang Merah yang namanya NERKAI, Nederland Kruis Afdeling Indi, yang ada di Indonesia. Kemudian NERKAI ini dibubarkan ketika masa kependudukan pemerintahan Jepang. Nah, kemudian setelah pemerintahan Jepang, setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Menteri Kesehatan waktu itu adalah Dr. Buntaran Marto Atmojo dipanggil oleh Presiden Insinyur Soekarno, diminta untuk segera membentuk Palang Merah Nasional. Kemudian pada tanggal 5-nya ditindaklanjuti oleh Menteri Kesehatan dengan memanggil 5 kerabat beliau pada tanggal 5 itu, kemudian membentuk sebuah kepengurusan yang pada akhirnya pada tanggal 17 September
terbentuklah panitia atau pengurus nasional yang dinamai Palang Merah Indonesia pada tanggal 17 Agustus 17 September 1945 yang diketuai oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Itu sejarah singkat berdirinya PMI, sehingga pada hari ini kita rayakan ulang tahunnya yang ke-76 PMI Palang Merah Indonesia yang tepat di tahun 2021. Artinya apa? Berdirinya PNI ini hampir bersamaan dengan berdirinya Republik Indonesia yang kita cintai ini. Kemudian yang ketiga, anak-anak sekalian yang saya banggakan, PMI ini adalah bergerak di bidang sosial kemanusiaan, mengedepankan pertolongan yang diprioritaskan yang paling membutuhkan. Jadi tidak pandang bulu, tidak pandang suku, tidak pandang ras, tidak pandang agama. Jadi siapapun yang namanya manusia membutuhkan bantuan, maka yang bergerak di depan adalah PMI. Sebetulnya hakikat visi dan misi yang ada di PMI ini di syariat Islam kita sudah jauh sebelumnya diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis disebutkan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Sebagus apapun akhlaknya, sepandai apapun ilmunya, tapi kalau tidak memberi manfaat kepada yang lain, maka dia bukan orang yang baik. Termasuk orang yang baik itu adalah orang yang soleh. Orang yang soleh itu adalah orang yang sesuai standar kepantasan. Jadi pantas tidak jadi manusia. Jadi kembali lagi Rasulullah berpesan kepada kita bahwa sebagai manusia yang baik itu adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi oleh karena itu anak-anak sekalian yang saya banggakan, kita bergabung di PMI ini sebuah pembelajaran untuk mendalami nilai-nilai yang diajarkan di dalam Islam yang kita implementasikan kepada PMI. Jadi kita ketika berhadapan dengan manusia, kita hilangkan ras, kita hilangkan agama, kita hilangkan status sosial. Siapapun yang kena korban, kena bencana, maka itu yang kita dahulukan untuk kita tolong. Di riwayat yang lain disebutkan bahwa dianalogkan di situ seekor anjing. Anjing itu adalah hewan yang najis, hewan yang tidak dimuliakan oleh Allah SWT, tapi bisa mengangkat seseorang masuk surga. Ada seorang tunasusila ketika waktu itu perjalanan di gurun pasir, kemudian menemui hewan anjing yang membutuhkan air minum, atau pada waktu itu ada musafir yang lewat gurun Sahara yang mau mengambil air wudhu, kemudian ada seekor anjing yang membutuhkan air minum, maka air tadi itu tidak untuk wudhu beliau, tapi dikasihkan anjing untuk minum, untuk menjadi air minum anjing itu, dan beliaunya bertayamum. Akhirnya dengan sababiah itulah orang ini dosanya diampuni oleh Allah SWT. Artinya apa? Dari sebuah pembelajaran peristiwa ini, analog kita kepada makhluknya Allah Ta'ala yang secara nas dianggap itu najis dan tidak dimuliakan oleh Allah SWT. Apabila kita memperlakukan dengan sebaik-baiknya, maka Allah SWT juga akan memperlakukan kita sebaik-baiknya. Nah, oleh karena itu, anak-anak sekalian yang saya banggakan, dengan peringatan PMI yang ke-76 ini kita bersama-sama untuk bergerak dengan tema yang diusung oleh PMI pada tahun ini adalah bergerak bersama untuk sesama agar tercapai kehidupan dan pemulihan di masa pandemi. Oleh karena itu, anak sekalian yang saya banggakan, kami ucapkan selamat ulang tahun PMI yang ke-76. Mudah-mudahan dengan harapan bermohon kepada Allah SWT, kita bangsa Indonesia segera dihindarkan dari wabah COVID-19 ini. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan
kemudahan dan selalu diberikan hidayah oleh Allah SWT sehingga bisa mempermudah kita untuk melaksanakan tugas dan aktivitas kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbakti Palang Merah. 1. Berbakti kepada masyarakat. 2. Mempertinggi keterampilan dalam memelihara kebersihan dan kesehatan di sekolah. 3. Mempererat persahabatan nasional dan internasional. Trias UKS melaksanakan pendidikan di sekolah, menyelenggarakan pelayanan kesehatan di sekolah, menciptakan lingkungan yang bersih, sekolah yang sehat. 8 golongan UKS. 1. Anemia. 2. Kecacingan. 3. Kenakalan remaja. 4. Kehamilan pranikah. 5. HIV atau AIDS. 6. Narkoba. 7. Rokok. 8. Hepatitis B. 3. Lambang palang merah. 1. Lambang kristal merah. 2. Lambang bulan sabit. 3. Lambang palang merah. Menyanyikan Mars PMI. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, para pemimpin seluruh rakyat bangsa ini, bersimpuh mengatakan persembahan puja-puji. Kami bersyukur atas 76 tahun berdirinya PRI bangsa Indonesia dan negara kami yang sejahtera, serta anugerah yang tak terbilang dan tercurah di bumi pertiwi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, negeri ini punya cita, mudahkanlah dalam menggapainya. Hindarkanlah Nusantara kami dari bencana dan mara bahaya. Semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu agar kami dapat kembali beraktivitas normal. Teguhkan rasa cinta tanah air, tumbuh suburkan tegang rasa, solidaritas antar sesama, dan gotong royong dalam membangun bangsa. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah
Ampunilah semua dosa kami, dosa orang tua dan guru-guru kami. Ampuni para tokoh bangsa dan para pemimpin kami. Terimalah amal dan perjuangan para syuhada bangsa kami. Mereka yang telah mengorbankan jiwa, raga, darah, dan air mata dalam upaya memerdekakan negara ini. Masukkanlah mereka ke surgamu, mulaikan kedudukan mereka di sisimu. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bubarkan. Kepada pembina upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, pasukan dibubarkan. Indonesia, super kasih umat